Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyang. Saya itu memang harus selalu percaya ya, percaya kepada aturan Allah. Jadi meskipun kemarin ayat-ayat sebelumnya itu banyak bicara tentang orang-orang yang dikutuk, orang-orang yang tidak diampuni dosanya karena tidak ikut berangkat perang. Seolah-olah ayat itu atau aturan Islam itu tidak mau peduli dengan kondisi. Semuanya harus berangkat gitu. Seolah-olah begitu. Sehingga kalau yang tidak tahu secara utuh gambar dari sebuah perintah itu, seolah-olah akan menyalahkan, oh semuanya berangkat gimana gitu. Padahal Allah sudah tahu, Allah sudah jauh lebih bijaksana daripada manusia. Manusia itu kan memang kerap begitu ya. Kerap seolah-olah Allah itu kurang bijaksana, kurang tahu, kurang mengerti keadaan masyarakat gitu, seolah-olah begitu. Sehingga hukum-hukum Allah itu kadang tidak disetujui oleh manusia itu karena manusia mengukurnya dengan pandangan sempitnya. Termasuk dalam hal berperang ini. Meskipun Allah ketika kamu berperang harus siap semua kan gitu intinya. Sehingga orang-orang yang kemarin dalam ayat-ayat sebelumnya begitu dilaknat oleh Allah, begitu keras ayat-ayat mengenai kepada mereka, bagi mereka yang tidak berangkat, itu menunjukkan betapa harus semuanya ikut berangkat, harus semuanya siap, bukan kok ikut ya, harus semuanya siap berangkat. Ketika kalian sudah siap, karena siap itu adalah ujian keimanan, kan gitu. Siap itu adalah ujian keimanan. Begitu kalian sudah teruji untuk siap berangkat semua, maka ayat ini yang dipakai kemudian. Maka makana tidaklah pantaslah kalau semua berangkat kan gitu. Wa makanal mu'minuna liyang firu kafatan. Tidaklah kemudian semua berangkat, janganlah. Kan gitu. Kan harapannya semua orang ketika ada berangkat infiru khifafa wa thiqalan. Kan gitu mana ini? Ayat sebelum bicara ini kan kita diperintahkan untuk berangkatlah kalian, berangkat berperang, berangkat berdakwah dengan apa? Baik terasa berat maupun ringan oleh kalian. Di ayat 41 kemarin lah. Di ayat 41, coba lihat ayat 41, kembali ke ayat 41 coba. Ya di surat At-Taubah, perintahnya kan begitu. Ingfiru, berangkatlah kalian semuanya itu, laki perempuan. Nah, gitu. Khifafan baik terasa ringan, wasiqolan maupun terasa berat, berangkat. Itu diperintah oleh Allah. Gitu perintahnya. Ayat 41 itu. Berangkatlah kamu, baik dengan ringan maupun dengan rasa berat. Dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu. Kan gitu. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Baik itu laukana aradun qariba wa safaran qasidan. Itu kan. Jadi baik itu dekat maupun jauh berangkat. Itu perintah pertama. Nah, perintah itu menunjukkan bahwa sampean dan saya ini, orang-orang beriman, itu harus keep alert, harus always ready, harus always available. Untuk apa? Ya untuk berjihad. Persoalan nanti apakah berangkat semua ataukah ada pembagian tugas, itu kita harus menyiapkan mental siap dulu, itulah Islam itu. Itu. Jadi mental siap dulu. Setelah itu, wah jangan khawatir, Allah maha bijaksana dengan manajemen ilahiyahnya.
Maka dalam ayat ini yang ke-122 ini, oke, sudah siap berangkat semua? Siap. Benar, siap. Ini orang-orang beriman kan? Maka ketika sudah siap berangkat, oke, yang berangkat beneran ini. Yang bagian, jangan kok berangkat semua kan gitu. Maka kata Allah, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun. Dan harus ada lah. Kenapa kok tidak ada? Harus ada sebagian di antara mereka yang tidak berangkat, ya. Tidak berangkat untuk apa? Dua tugas minimal. Dua tugas. Pertama adalah untuk tetap memperdalam agama. Kan asumsinya begini. Orang kalau berangkat perang itu kan tidak ada jaminan kembali ya. Saya ulangi. Orang yang berangkat perang itu kan tidak ada jaminan kembali. Karena bisa jadi kembali tinggal nama. Karena kalau pasukan khusus itu motonya adalah lebih baik pulang nama daripada gagal di medan tugas, kan gitu. One way ticket. Iya, jadi hanya dibekali oleh satu semangat bahwa berangkat itu adalah memang menyongsong syahid. Saya seperti yang saya sampaikan kemarin. Jadi aish kariman aumut syahidan, dan gitu. Jadi hidup mulia atau mati syahid. Nah, dalam konteks itu, maka Nabi, terutama Allah dan Nabinya, itu sudah memprediksi, ini nanti kalau berangkat semua, terus nanti mati dalam keadaan syahid semua, atau yang pulang tinggal sedikit, lah nanti agama ini siapa yang melanjutin, terutama ayat-ayat Allah ini. Maka tetap harus ada orang yang dikasih tugas untuk itu tadi, liyatafaqahu, untuk memperdalam fiddin, dalam pengetahuan agama. Untuk itu tadi, menjaga warisan tadi, menjaga legasi dari ajaran Allah itu. Makanya ada di masa Nabi itu yang disebut sebagai ahlus sufah. Ahlus sufah. Ahlus sufah itu segolongan orang yang memang sudah berangkat dari kampungnya itu, meninggalkan kampungnya, meninggalkan kerjaannya, meninggalkan aset-asetnya hanya untuk ke Masjid Madinah, kemanapun ikut Nabi. Hanya untuk apa? Menjadi orang pertama yang mendengar Nabi mendapatkan wahyu. Dan selalu mencatat atau mengingat apapun Nabi itu, sunnah Nabi. Baik sunnah Nabi yang sifatnya qauliyah atau ucapan Nabi, baik ucapan sunnah Nabi yang bersifat fi'liyah atau perilaku Nabi, ya kan? Tata cara Nabi baik beribadah, bermuamalah dan seterusnya, berdakwah, bertarbiyah, terus itu, maupun sunnah Nabi yang bersifat takririyah. Nabi tidak melakukan atau tidak menyuruh, tapi menyetujui. Maupun sunnah Nabi yang bersifat hamiyah. Hamiyah itu adalah cita-cita Nabi untuk melakukan satu sunnah, tapi belum terlaksana. Seperti puasa 9-10 Muharram itu. Kemudian baik sunnah Nabi yang bersifat hauliyah atau hal-hal yang di sekitar Nabi. Nah, hal-hal ini yang dicatat, diperdalam oleh para sahabat yang dalam status sebagai ahlus sufah tadi. Nah, orang-orang seperti ini yang oleh Nabi disampaikan di sini sebagai orang-orang yang memang tugasnya adalah liyatafaqahu fiddin. Itu tadi. Nah, meskipun mereka ya tetap dalam kondisi ready, kalau disuruh berangkat perang ready, siap. Gitu. Beda dengan orang-orang yang memang seperti kemarin, orang-orang yang sengaja tidak berangkat karena karpe dewe.
Kalau ini kan karena tugas. Memang tugas jaga di garis belakang. Lalu yang kedua, fungsinya bagi mereka ada tugas di samping apa? Liyatafaqahu fiddin, yang tidak berangkat juga ada yang bertugas untuk waliyungdziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Jadi yang tetap menjaga untuk tetap memberi peringatan, berdakwah lewat ajaran lisan dan sebagainya. Jadi menjaga umat muslim yang ditinggalkan agar tetap dalam koridor. Artinya kalau di kami di SPMA itu untuk menjaga markas agar tetap melaksanakan 8 rukun santri itu, mulai dari sholat jamaah 5 waktu, ya, kemudian ngaji, kemudian ngaji baik tafsir Quran, ngaji tafsir subuh, tafsir hadis, nah itu puasa Senin Kemis, biar tetap ada yang ngobrai tahajud, ada yang ngobrai duha, kan gitu. Ada yang tetap selalu ngajak untuk pikir malam, tetap selalu. Nah, yang begini nih yang harus tetap ada sebagian tim untuk liung biru. Disebut waliung biru qaumahum. Untuk mengingatkan kaum mereka, menjaga siklus ibadah di dalam masing-masing itu harus ada. Ini penting juga. Karena nanti kalau ditinggalkan perang, tinggal berangkat, kemudian di dalamnya itu nggak dijaga, terutama yang anak-anak, perempuan, orang tua, yang kemarin diberi privilege untuk uzur tidak berangkat, tapi mereka lah ya tetap harus dijaga. Ritualnya dijaga, kondisi ibadahnya, kondisi keimanannya. Kalau ada yang lagi melenceng, diluruskan, kan itu. Kalau ada kasus-kasus, dihakimi, diberi keputusan gimana hukumnya. Kan tidak semua orang berangkat. Ya, tetap harus dijaga. La'allahum yahzarun, agar mereka tetap bisa menjaga diri mereka. Nah, itu. Karena kalau ibarat sekelompok hewan ternak yang kalau ditinggalkan oleh penjaganya, bocah angonnya, yuk buyar itu nanti. Makan makanan tanaman orang, juga sangat rentan terhadap serangan binatang-binatang buas. Itu loh. Dan itu yang terjadi ketika Nabi Muhammad SAW wafat sebagai penjaga ternak. Kalau misalnya diibaratkan gitu, Rasulullah Muhammad SAW dan para nabi-nabi sebelumnya memang penjaga akhlak manusia, penjaga perilaku ibadah manusia, biar tetap dalam on the track. Begitu ditinggalkan oleh beliau wafat, belum sampai lama, sudah mulai. Itu tadi, tidak bisa menjaga diri. Meskipun Rasulullah bersabda, taraktu fikum amro ini, ya kan? Fa in tamasaktum bihima lan tadillu abada. Aku tinggalkan kamu dua pusaka, perkara. Kalau kamu berpegang teguh pada keduanya, kamu tidak akan tersesat selamanya. Ibarat kita itu misalnya kambing gitu ya, terus dikasih tali dua. Ya memang ketika tali itu terikat di leher dan dipegangi oleh cah angonnya, maka tali itu berfungsi betul. Menjaga si kambing tidak keluyuran ke sana kemari, tidak jeludur kayak wedhus bodol kan gitu. Tidak makan tanaman orang, tidak ke tempat-tempat berbahaya yang penuh serigala, dijaga. Tapi begitu si cah angon ini pergi, meskipun ada dua tali, yo digeragas buyar. Dibawa lari ke sana kemari, meskipun di lehernya ada dua tali. Manusia ini sama. Umat Islam ini ditinggali oleh Rasulullah pusaka bernama Quran dan hadis. Kalau waktu dulu kita dijaga oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,
terjaga dari penyimpangan. Quran hadis yang terikat di leher kita, itu kan? Dalam itu kalau ada penyimpangan tafsir diingatkan. Kalau mau ada perpecahan dijaga. Tapi begitu Rasulullah Muhammad SAW wafat, sebagai cah angonnya ini sudah kembali pulang, ya umat ini meskipun ada dua tali tadi Quran hadis, tapi ya karena nggak ada yang megangin ya dibawa ke sana kemari oleh nafsu dan kepentingan pribadi dan kelompoknya. Ukaran belum sampai 100 tahun. Di masa para sahabat kan sudah saling perang tuh. Di masanya Ali sudah saling perang bersama antar sahabat. Nah, itu menunjukkan betapa pentingnya ini tadi. Untuk la'allahum yahdharun, agar mereka bisa menjaga diri. Gitu loh. Nah, ini terus gimana sekarang kita kalau untuk kasus seperti itu? Ya kita tetap harus ada yang cah angonnya tadi. Makanya kan lagunya apa? Tembangnya kan bocah angon, penek no blimbing kui, lunyu penek no. Nah, gitu. Kanggo baso dodot iro, kanggo baso dodot iro. Gitu ya. Jadi blimbing itu simbol dari rukun 5 dari rukun Islam. Untuk membasuh dodot iro maksudnya apa? Ya untuk membasuh, menyucikan jiwa raga kita ini, pakaian kita yang kotor ini. Nah, tapi yang disebut situ kan cah angon. Nah, pentingnya sekarang sebagai pewaris Nabi, pelanjut Rasulullah Muhammad SAW adalah ahlu agama yang benar-benar mewarisi Rasulullah. Tidak hanya apa ucapan tapi sampai perilaku. Ini disampaikan, ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffari wal yajidu fikum ghilzatan wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Hai orang-orang beriman, perangi orang-orang yang kafir ya, kafir harbi ya di sini yang dimaksud, kafir yang memerangi orang Islam. Kamu melawanlah dan kamu harus menunjukkan kepada mereka bahwa ada sisi tegas dalam orang Islam itu. Inilah, ini yang sekarang disembunyikan. Islam tidak ada sisi tegasnya sekarang. Akhirnya memang Islam itu dianggap ya bisa haram, ya bisa karpe, nggak ada sisi tegasnya belas, gitu loh. Toleransi tapi kebablasan sampai mengikuti keliru. Harus ada sisi tegas, sisi yang dimana kemudian orang akan segan untuk main-main dengan hukum Islam. Tapi kalau selamanya masih seperti ini, dibikin toleransi yang kebablasan seperti ini, ya nanti memang jadinya ya ini repot gitu. Ya. Wa idza ma unzilat, dan sudah ketahuilah bahwa Allah bersama orang yang bertakwa. Wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imanan. Fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabsyirun. Jadi selalu ada dua sisi ya setiap kali Al-Qur'an atau setiap kali ayat itu diturunkan. Buat ketika ayat turun itu selalu memberi dampak dua. Dampak orang-orang beriman bertambah imannya. Bertambah. Meskipun ayat itu misalnya menyinggung perasaannya, bertambah imannya. Tapi buat orang-orang wa amal ladzina fi qulubihim maradun, tapi bagi orang yang di dalam hatinya ada penyakit, fazadathum rijsan ila rijsihim. Bukannya menambah iman, tapi malah justru marah, benci. Ngaji kok nyinggung aku. Dikira
ayat tadi itu untuk nyinggung satu di antara jamaah, padahal enggak ya, isi ayat ya begitu itu, tapi yang tersinggung enggak terima, malah kemudian menambah kebencian, menambah lari dari kebenaran, naudzubillah min dzalik, wa matu wa hum kafirun, dan akhirnya mati dalam keadaan kafir, naudzubillah min dzalik. Nah, makanya saya dan sampean di dalam menanggapi atau menerima ayat Allah itu, ayo, saya selalu bilang, terimalah ayat Allah itu meskipun pahit. Sampean yang menyampaikan ya, ulil haqqo walau kana murron. Sampaikan kebenaran meskipun pahit. Lah, kita juga yang sedang menerima peringatan Allah, ya sudah, meskipun pahit, ayo tetap kita telan. Jangan pergi, jangan lari dari kebenaran. Saya selalu bilang jangan minder, apalagi mundur, jangan. Gitu. Karena memang itu menjadi satu tanda. Di sini disebutkan kalau orang beriman menerima ayat Allah tambah imannya. Tapi kalau hatinya ada penyakit, malah pergi, malah lari, malah benci. Ayo jadi orang yang beriman. Oke. Saya rasa itu paparan dari ayat 122 sampai 126. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ayo silakan. Ada yang mau kita diskusikan terkait ayat ini? Ngantuk dah? Ngantuk. Monggo. Pak Yayan, ada yang mau disampaikan? Sudah lama nggak dengar suaranya saya. Izin Gus Lari. Silakan aja. Oke, ini terkait dengan bahasan 2 hari yang lalu ya, terkait dengan bahwa dosa itu kan diibaratkan seperti karat, Gus. Kalau berkarat itu kan mesin itu sulit untuk bergerak. Nah, kadang kita sendiri atau saudara kita itu enggak ngerasa kalau dia itu berkarat. Contoh aja, kita ajak berjamaah misalkan. Enggaklah, saya pengen di rumah aja atau bagaimana. Gimana caranya kita mengikis hal-hal ini dengan tidak menyinggung, matur suwun. Jadi memang harus selalu membangun kesadaran, Pak Joya. Karena itu yang kemarin saya sampaikan, itu ada tingkatan-tingkatan orang yang sampai benar-benar bertaubat itu misalnya. Itu kan dimulai dari yang pertama, orang yang tidak tahu bahwa dia punya salah, lalu diberitahu, tidak mau. Gitu. Lalu ada tingkatan di atasnya, orang yang tidak tahu bahwa dia salah, lalu diberitahu orang lain, dia mau. Tapi yang mau diberitahu gitu aja. Nah, ada orang yang tidak tahu dia salah, kemudian diberitahu dia kekurangannya, dia mau dan dia sadar. Gitu kan? Nah, di atas itu ada orang yang tahu dia salah, kemudian tidak ada langkah apa-apa. Ya salah ya gimana lagi gitu aja. Tapi di atasnya ada orang yang tahu dia salah, kemudian beristighfar, memohon ampun. Nah, di atasnya ada lagi orang yang tahu dia salah, dia memohon ampun, lalu dia tidak mengulanginya lagi kesalahan itu. Nah, di atasnya ada lagi
dia tahu dia salah, dia menyadarinya, dia bertobat dan tidak mengulangi lagi. Lalu di samping itu, dia menutup kesalahan itu dengan berbuat baik. Nah, untuk sampai di tingkatan itu, memang butuh apa ya? Butuh kesadaran kuat. Gini loh, misalnya jamaah ya. Jamaah itu kan betapa pentingnya jamaah. Itu kan sebagian ulama bahkan menyebut sholat 5 waktu itu wajib jamaah itu. Jamaah itu menjadi bahkan sudah di level wajib. Kenapa? Karena bagi orang yang mampu sholat berjamaah ke masjid itu kiasnya itu kepada seorang sahabat yang bahkan dia ke masjid merangkak. Kata Nabi, seandainya kamu tahu manfaat atau tingginya derajat orang yang sholat berjamaah ke masjid, maka bahkan kamu akan belain dengan merangkak sekalipun. Itu betapa tingginya. Lalu Rasulullah bahkan lebih keras pernah gini. Ketika akan ngimami sholat gitu, lalu sudah qomat nih. Rasulullah tidak langsung takbir, tapi menghadap jamaah, kayak memeriksa barisan gitu, sambil keliling ke barisan soft demi soft. Bersabda, gini ini aku pengen sekali. Perintah orang untuk mewakili aku ngimami jamaah. Lalu aku pergi untuk kemudian menyuruh orang mengumpulkan kayu bakar. Lalu aku datangi rumah orang-orang yang tidak sholat jamaah itu, lalu ku bakar rumahnya. Gitu. Nah itu menunjukkan betapa pentingnya apa sholat jamaah sampai sebegitunya. Nah orang-orang yang masih belum tahu pentingnya jamaah memang berat diajak berangkat. Berat. Karena apa ya? Karena nganggap sama, padahal tidak sama. Ada hadis lagi yang sangat keras itu, jika ada 2 orang atau lebih, baik di desa maupun di kota, lalu dia tidak sholat berjamaah ke masjid, atau tidak sholat berjamaah lah, dalam 6-3 orang itu, maka berarti dalam dirinya ada sifat nifak. Lah ancaman nifak kan sangat berat ya. Tapi itu tadi memang perlu disadarkan berkali-kali. Nah, di sini tugas kita itu untuk terus, Pak, untuk sabar mengingatkan dan sadar diingatkan. Sholat jamaah itu fungsinya adalah sebagai simbol persatuan umat Islam, dan yang kedua adalah sebagai simbol dari imamah. Apa itu? Pentingnya kepemimpinan dalam Islam untuk satu tekad, satu komando, satu tujuan. Allahu Akbar, baru berangkat takbir. Allahu Akbar, baru berangkat ruku. Nggak boleh ada yang Allahu Akbar lalu nggak ruku, nggak boleh. Nah ini ada kadang penyakit ya, ada beberapa, saya pernah ngimami di beberapa tempat itu, ketika jamaah itu ini ya tentang kaifiyah. Biasanya di rakaat terakhir, di sujud terakhir itu, ada beberapa jamaah yang kemudian ketinggalan bangkit dari sujud karena baca nggak tahu lebih lama itu dari imam. Nggak boleh itu. Nggak boleh ya, sampean tertinggal lebih lama, terlalu lama dari imam, batal sholat jamaah sampean. Nggak boleh. Imam begitu Allahu Akbar itu kayak siap. Ya, pada saat itu langsung hormat senjata. Wah, langsung krak gitu. Nggak boleh kemudian lama masih ngeluket dulu, nggak boleh. Nah, begitu juga ketika Allahu Akbar, baik bangkit dari sujud maupun apa, satu tekad, satu komando itu. Nah, di dalam kehidupan umat Islam juga harusnya itu menjadi cermin dulu. Di mana kita itu perlu kepemimpinan. Yang memimpin dalam perkara-perkara urusan agama itu satu suara. Nah, itu yang akan bikin kuat. Tapi sekarang baru jamaah sholat aja sudah keteteran, apalagi di dalam jamaah kehidupan sehari-hari. Nah, itu pentingnya. Memang harus kita tancapkan terus bahwa pentingnya sholat jamaah itu yang akan menjadi cermin dari kita dalam berjamaah di kehidupan nyata sehari-hari. Oke.
Lagi? Oke, kalau tidak ada, saya rasa cukup kajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat, berfaedah. Tetap jaga semangat. Allah merahmati menuntun kita dalam siratal mustaqim. Ila akhir hayat. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina. Allahumma fil mu'minin minat muslimin. Allahumma atina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa la barik lana fi ma atayta qina syarra. Astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu. Allahumma da'fana al-bala wa al-waba wa al-hasdina wa najina syaitan. Rabbana wa la taj'alna fil qawmi dhalimin. Allahumma rafa'na darajatana. Rabbana man faktubna ma'a syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana. Amin. Rabbana la tahmilna ma la taqata lana bihi wa qina Amin. Amin. Allahumma qamsana qawmin jalin rafi'atu bika min yatasyaitan. Allahumma ta'ala nabba rahmatika. Allahumma azilana rahmatan wa tadaqat al-amtar. Allahumma afrina sabra sabidina hasan kafir. Rabbana Allahumma fadil samawati wa alimil ghaibi wa syahadati rabbana. Amin. A'udzu billahi min syarril balal badir kasyaqal syaqal syahadati. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Amin. Rabbana fil walaki wa lil azwajina dhurriyyatina muslimin. Wa narabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Gus. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar hujjat ya rabbal alamin. Terus